ini saya nyuwun sewu karena biasanya kan ngaji ya, tapi ngaji itu maknanya bisa sangat luas sih. Apalagi itu berkaitan dengan keluarga, kita semua menjalaninya, gitu ya, sesuatu yang dekat ya kita di situ itu kita itu di situ. Insya Allah ini juga boleh kita sebut kuliah ngaji lah atau bagaimana gitu ya. Biasanya ini kuliah bisa mencapai 1 semester, tapi ini harus berapa? 1 jam. 1 jam. Ya, boleh. Mohon maaf, ini saya sedang batuk, tapi bukan COVID, jadi itu tidak usah parno ya. Istilahnya parno kalau anak sekarang. Khawatir. Alergi saja karena dingin juga banyak. Baik, Mbak Rahma minta tolong ya. Resiliensi. Ini apa sih resiliensi? Jadi kalau kita terbiasa mengatakan, oh dia udah move on, gitu ya, itu salah satu. Tapi sebenarnya lebih gini. Konsepnya itu bahwa dalam kehidupan kita itu tidak ada ujian, ya, tidak mungkin tidak ada ujian. Anak-anak muda itu kan seringkali bilang maunya kalau muda, hidupnya itu muda senang-senang, tuanya kaya, maunya masuk surga. No, nggak mungkin gitu ya. Itu sudah sunatullah bahwa yang namanya hidup itu kita akan mendapatkan tes. Ya, bahasa Arabnya ibtila. Ya, ibtila. Ya, itu keniscayaan dalam hidup, tidak bisa tidak. Itu harus ada. Terus orang pada bertanya, jadi ada nggak keluarga ideal? Kalau kita lihat kisah para nabi dari ukuran-ukuran yang menyenangkan nggak? Kayak ideal, wih asik ya, kayak yang kelihatan di Instagram. Enggak juga. Tidak ada. Nah, para nabi itu penuh penderitaan berkaitan dengan keluarganya. Itulah ibtilah. Dan berat sekali yang mereka tanggung. Kalau kita pakai ukuran-ukuran keluarga ideal semau kita gitu ya, nggak usah stres kerja, banyak waktu bersama kayak gitu-gitu, kayaknya susah gitu ya. Nanti para utusan ini tidak masuk kriteria itu, gitu. Padahal mereka utusan, kan tidak adil kita, gitu kan. Jadi keluarga ideal itu bagaimana? Sekarang kalau dilihat dalam konteks resilient, keluarga yang ketika diuji dia tidak goyah iman. Kalau dalam perspektif agama seperti itu. Karena ujian itu tidak bisa tidak ada. Ibtilah ya. Rumus pertama ketahanan keluarga itu dia disebut tahan, dia disebut tangguh kan berhadapan dengan ujian dulu. Ya, bagaimana mungkin kita mengatakan, tangguh loh aku, nggak bisa menyebut tangguh kalau tidak diuji dulu, ya kan? Nah, jadi rupanya para ahli psikologi juga lama-lama berpikir kita ini membuat konsep tentang relasi keluarga macam-macam gitu. Tapi ternyata kita sering melupakan gitu ya area di mana kelihatan keluarga-keluarga ini punya challenge ya, punya tantangan yang begitu beragam, tapi kok bisa mereka itu muncul tumbuh dengan baik di situ, mengatasi tantangannya dengan baik gitu. Nah ini resiliensi. Dia kalau terjatuh bisa segera kemudian bangkit lagi. Dia kalau diuji bisa menghadapinya dengan cara-cara yang itu tepat. Resiliensi pada akhirnya akan diukur dalam jangka panjang gitu ya. Setelah diuji itu makin vulnerable bahasa Inggrisnya ya, makin dia rentan dan lemah atau kemudian dia menguat dari hasil diuji. Islami kan konsepnya. Iya. Islami banget sama. Ya. Tarbiyah kalau dalam gimana? Istilah dalam ya emang konsepnya Islami. Kalau di kita kan tarbiyah. Ya. Tarbiyah itu dari kecil sampai besar untuk mendidik anak, keluarga. Kayaknya konsepnya sama. Iya. Dan jangan lupa ya di Quran itu mengingatkan keluarga. Ayat-ayat yang mengingatkan keluarga itu sebegitu banyaknya ya. Salah satunya bunyinya anak itu bisa jadi ujian. Iya betul, anak, istri, harta. Iya. Anak bisa jadi ujian. Saya itu membaca itu terenyuh waktu membaca ayat itu ya. Anakmu bisa menjadi ujianmu, tapi coba Allah menghibur kita dengan sebaik-baik tempat kembali adalah Allah. Ya.
Ada orang yang bercanda begini, kalau kita berpikir anak itu adalah investasi, gitu ya. Kita berpikir anak itu investasi, kadang-kadang kan bilang begini, saudara, kalau nggak salah yang punya net TV itu apa ya? Mas siapa? Wisnu Tama. Itu siap-siap kecewa karena kadang-kadang investasi bodong. Ini dalam bahasa populer ya. Saya ngikut itu ketawa dan ingat, malah mengingatkan saya akan ayat Quran itu bahwa kadang-kadang anak itu menjadi ujian kita dan sebaik-baik tempat kembali kita adalah Allah. Mengkaji resiliensi ini ya Bapak Ibu sekalian, saya jadi beda melihat cara saya melihat orang yang sedang menghadapi ujian. Mungkin ada yang orang sering menyalahkan ya salah gitu ya. Kamu tapi ternyata itu dia sedang mendapat ibtila dari Allah gitu ya. Dan pada akhirnya bagaimana kemudian dia menghadapi ujian itu itulah nanti yang menentukan kita ini resilient atau tidak. Ngeri loh. Iya. Jadi sebenarnya kita ini nggak boleh merasa enak-enak, senang-senang. Ya belum tentu hidup kita ini seperti di ujung tanduk gitu ya. Tempat hidup di dunia ini sangat berbahaya dan tidak ada sebaik-baik tempat kita bergantung kecuali Allah. Kira-kira begitu konsep resiliensi berangkatnya. Yang sebelumnya, ya. Nah ini, mengapa kemudian kita berpikir tentang ketahanan keluarga, ketangguhan gitu ya? Dalam Islam itu keluarga adalah basis di mana peradaban dibangun, gitu ya. Mau nggak mau kita harus peduli. Gitu. Ya peradaban itu kalau diibaratkan kan ibarat pohon yang lebat itu yang diinginkan Islam. Ya dia khairul ummah. Umat yang baik yang tadi dibacakan, mengajak kepada kebaikan dan mencegah pada kemungkaran. Jadi sebuah tugas besar sebenarnya membangun peradaban. Kadang-kadang kita itu lupa bahwa yang kita lakukan ini adalah bagian dari satu bangunan yang lebih besar. Nah ini saya mengajak ibu-ibu dan bapak-bapak berpikir bahwa yang namanya berkeluarga itu nggak cuma terus berkeluarga punya anak, mengangkatkan anaknya, memandirikannya, tidak, tapi kita sedang membangun sebuah peradaban. Ya, kalau mau kita lacak, nah ini kalau kita belajar dari ahli peradaban ya, itu kita pernah punya peradaban gilang gemilang yang tak bisa diulang oleh siapapun sampai hari ini. Nah mungkin kayak tugas kita itu untuk mengklaim kembali, diklaim kembali keindahan-keindahan yang oleh Islam itu dijadikan sebagai rahmah, gitu. Rahmat bagi kita semua itu jangan hilang. Keluarga adalah bagian dari itu. Ya, cuma dalam kita membangun itu ternyata tantangannya enggak lebih mudah sekarang ini, tantangan berkeluarga gitu ya. Dia diuji mungkin oleh alam, banyak bencana gitu ya. Kemudian kebijakan juga belum tentu ramah. Kadang-kadang malah kebijakan itu seperti menyudutkan keluarga untuk dia jadi sesuatu yang tidak dianggap penting lagi. Saya katakan ini, nanti kalau udah kebijakan terus ada politik di luar sana ya, saya cenderung tidak suka yang seperti itu sebenarnya personally gitu. Tapi kenyataannya seperti itu gitu ya, banyak upaya-upaya untuk bagaimana kebijakan itu disadari atau tidak. Tapi saya kira kalau itu sudah menjadi urusan kebijakan dan politik di sana itu bukan tidak disadari, disengaja gitu ya. Itu seperti kemudian keluarga itu bisa terancam. Jadi Bapak Ibu sebenarnya tidak akan heran ya dengan ini di dunia itu banyak ibu-ibu seperti kita ini kemudian berasosiasi untuk bikin misalnya kayak di Amerika itu ada Family Watch. Apapun kebijakan yang dibuat oleh pemerintah yang itu kemudian bisa merugikan keluarga, mereka kritis banget Bu. Kritis bersuara ibu-ibunya, itu kan merugikan kami, anak-anak kami gitu ya. Misalnya auzubillahi hak untuk aborsi. Wah itu jadi debat publik yang kenceng gitu. Banyak ibu-ibu yang hati nuraninya itu masih bersih ya, masih memandang itu tidak bisa seperti itu gitu ya. Itu akan memprotes. Ada ya, jadi kebijakan belum tentu kemudian dia mendorong keluarga ini menjadi kuat gitu ya. Kuat kalau dalam pengertian kita sebagai orang-orang muslim
prinsip agama yang kita pahami gitu. Keluarga diredefinisi misalnya gitu ya. Gerakan di luar diredefinisi itu gimana? Ya ada saja mungkin yang kemudian berpikir kan ayah ibunya nggak perlu laki-laki dan perempuan. Misalnya itu ada ide-ide seperti itu yang itu dalam kacamata kita sebagai orang-orang yang beragama yang insya Allah kita ingin taat gitu ya, itu sangat menyedihkan ya, memprihatinkan mungkin lebih tepatnya kok begitu sih gitu ya. Padahal kalau kita mau berpikir lebih lanjut juga ya nggak mungkin nanti ada kelestarian, kelangsungan umat manusia kalau yang terjadi seperti itu. Kita sedang going to extinction gitu ya, sedang berjalan menuju kepunahan kalau seperti itu. Nah, kebijakan. Terus secara personal itu juga belum tentu kemudian kualitas-kualitas kita sebagai individu itu bisa menguatkan yang namanya keluarga, kualitas psikologis. Ya, mungkin ada masalah-masalah gitu ya, di mana kita jadi meragukan yang namanya keluarga. Masalah dalam pengasuhan kita yang buat kita jadi misalnya berkomunikasi dalam keluarga pun sulit. Ya, menghargai sulit dan seterusnya ya kan. Sisi psikologis nanti mungkin akan kita sebut. Silahkan Mbak. Nah ini ya, mau nggak mau kita akan melihat perubahan yang terjadi di sekitar kita, lingkungan kita berubah. Coba kita yang tadinya tuh, sebelumnya itu sungai apa itu di Jakarta, Ciliwung ya, cantik gitu kan, zaman dulu 1800 tahunnya. Coba diteruskan, sekarang jadi seperti ini. Berikutnya, ini mana ini? Tebak-tebakan. Jogja loh. Benteng Cantik, damai, loji. Loji. Dulu ada istilah loji besar, loji kecil gitu ya, di daerah dekat Progo itu. Sekarang tidak seperti itu. Ini Jogja dulu ya, tenang, damai, tidak polusi, tidak macet. Enak ya. Enak sekali. Sekarang seperti ini ya. Terus buat ya. Nah ini anak-anak kita lagi Mbak dulu. Perubahannya itu sebegitunya sehingga kita kadang dibuat bingung sebenarnya nilai-nilai kita ini yang kita yakini ini gimana gitu ya, kayak sedang diguncang-guncang terus. Berikutnya ya baik, kalau kita lacak juga pola kehidupan yang terjadi sekarang itu sebegitu berubahnya sehingga misalnya itu polusi dan kerusakan alam, terus anak-anak yang bingung, anak-anak muda yang bingung gitu. Kita lihat ada geng perempuan, geng motor, geng laki-laki juga ada. Dan sangat bingung lihat anak-anak ini. Kalaupun kita jadi orang-orang yang bekerja, itu juga stresnya seringkali meningkat. Jadi banyak pekerjaan itu sebegitu mengambil sumber daya mental. Yang kadang-kadang yang di situ tuh para ibu, para bapak. Jadi kebayang ya, stresnya makin meningkat. Berikutnya, terus ini kalau saya mau cerita tentang beberapa kasus kejahatan seks, ini data dari lembaga Bu Erisman. Kebetulan Bu Erisman ada di Laki juga ya, di lembaga advokat. Iya. Jadi multidisiplin memang di Laki ya. Ini data dari beliau ya, kejahatan seksual. Terus berikutnya tingkat perceraian yang meningkat. Perceraian itu bahasan khusus sebenarnya di Islam. Dia emergency exit gitu ya. Tidak bisa kita melihat satu kasus perceraian sebagai itu jelek belaka gitu, tidak bisa. Karena kadang-kadang dia emergency exit gitu. Saya punya kawan dari Iran ya, terus di daerahnya saya lupa nama daerah itu. Tapi kami ketemu di sebuah workshop. Katanya di sana itu banyak yang dia teliti ya, yang dia presentasikan itu tentang bunuh diri dengan cara membakar diri. Saya bilang mengapa itu terjadi? Kadang-kadang karena persoalan keluarga. Mohon maaf, mereka muslim. Lah kan persoalan keluarga yang seperti apa sehingga seperti tidak ada jalan keluar dan tidak berdaya. Kenapa tidak diambil jalan perceraian dalam agama ada? Gitu kan saya tanyakan. Tapi kemudian dia bilang, tapi secara sosial itu buruk sekali. Nah ini ya, jadi
kita melihat kasus perceraian itu, oke, ini sesuatu yang memprihatinkan, tapi di sisi lain juga kita tidak boleh melihat itu sebagai sesuatu yang amat buruk, karena kalau di Quran itu kan ayatnya bunyinya seperti itu ya, Allah tidak suka, tapi itu seperti emergency exit gitu, ya, supaya tidak terjadi yang seperti yang terjadi di daerah kawan saya itu. Kenapa ini tidak diambil opsi itu? Karena buruk sekali secara sosial. Jadi budaya bisa kemudian mengunci gitu ya, apa yang oleh agama itu sebenarnya sudah diberi pintu gitu loh. Kasihan. Berikutnya, ini data perceraian ya, tidak bisa diingkari, menikah begitu. Berikutnya, terus langsung ke yang formula family resilient tadi. Mau lihat angka data saya itu ya. Nah, terus, nah ini dia. Dari pengantar yang saya paparkan tadi, kalau kita mau memahami, kemudian yang namanya berdaya tahan itu seperti apa sih gitu ya? Ini coba saya buat formula begitu. Pertama, dia harus dihadapkan pada risk yang membuat dia jadi rentan, gitu ya. Ada risiko, ada challenge, ada ujian, bahasa gampangnya. Dan ini sunatullah dengan prinsip ibtila dalam Islam tadi ya, nggak bisa tidak orang akan dihadapkan pada ujian dalam hidupnya, termasuk dalam dia berkeluarga itu. Ujian. Yang kedua ada elemen yang namanya pemaknaan, meaning. Nanti kita jelaskan. Ya, ketika ada ujian, bagaimana kita memaknai ujian itu akan sangat berdampak. Orang-orang yang resilient itu memaknai ujian dengan sangat berbeda dengan orang-orang yang tidak resilient. Oke, saya jadi ingat ibu saya itu ketika ayah saya meninggal, saya masih umur 5 tahun. Anaknya banyak, zaman dulu kan anaknya banyak ya, 11, harus sekolah semua. Baru setelah saya tua saya tanya ke beliau, Bu, dulu kok bisa menjalani itu gitu, anak-anak pada sekolah. Alhamdulillah niat-niat gitu sekolahnya nyepeda jauh pun dijalani di Jogja zaman itu. Kata beliau gini, setelah ayahmu meninggal, saya itu bilang kepada Allah, dalam hati saya bilang, terima kasih sudah dititipi ya Allah, dititipi anak-anak yatim. Insya Allah ini jalan saya mendekat kepadamu, jalan saya menuju ke surga. Begitu coba. 11 anak loh Bu. 11 anak. Yang paling kecil saya. Oh iya, sama. Dan saya tanyakan itu ketika saya sudah tua gitu ya, sudah besar gitu. Saya tanya, kok dulu bisa menjalani itu semua? Karena saya membayangkan, saya ini kuliah membayangkan hidup kompleks banget ya. Kok ibu bisa menjalani itu? Luar biasa. Ya, yang beliau jalani kemudian itu tahajudnya tuh nggak pernah berhenti karena keadaan andalan lain siapa bisa saya andalkan, suaminya sudah nggak ada gitu ya, anak-anaknya masih muda-muda masih sekolah gitu. Akhirnya mengandalkan kepada Allah, ini pemaknaan. Oke. Yang ketiga di situ ada elemen penguat, protektif ya, faktor protektif, faktor penguat. Dia bisa datang dari dalam diri kita, faktor seperti dia kesabaran, kayak gitu ya. Itu faktor penguat. Bisa juga datang dari sekitar kita. Misalnya support dari keluarga besar. Keluarga besarnya baik, pengertian gitu dalam situasi kita sedang sulit gitu ya. Supportnya bagus. Atau mungkin kalau kita berbicara tentang kebijakan gitu ya. Ada kan di banyak negara itu kebijakan yang itu menopang keluarga. Kalau dia tak mampu maka ada bantuan. Ya, sekarang juga kita ada Indonesia Sehat, Indonesia Pintar, itu akses yang terbuka untuk itu saya kira mungkin akan membantu menguatkan keluarga-keluarga ini ya yang ada dalam kerentanan. Yang terakhir adalah outcome, hasilnya yang jangka panjang ini. Kalau dia kuat,
keluarga itu setelah diuji berarti ini resilient nih kalau ukur terakhirnya itu. Tapi kalau dia kemudian melemah, protol gitu ya. Dan kalau sebagai orang muslim kalau ukur terakhirnya adalah seberapa jauh keimanannya kemudian goyah atau tetap gitu ya. Kadang kita lihat nih ya, saya mau kasih contoh. Ada keluarga, saya pengamat keluarga jadi saya amati keluarga ini. Ada keluarga yang itu kalau orang lain mengatakan ampun banget uripnya, berat sekali ya hidupnya. Kita tidak menginginkan hidup seperti itu. Tapi ibu-ibu ya, sosok ibu ini sabar betul melalui itu di usianya yang udah mulai sepuh. Kemudian kalau ditanya, aku rasa pengen apa-apa, saya nggak kepengen apa-apa. Saya cuma mau bilang alhamdulillah sebanyak-banyaknya. Alhamdulillah, bayangkan loh. Padahal ujiannya itu kalau dilihat dari keluarganya itu nggak ada yang kepengen. Aku nggak mau punya keluarga yang modelnya begitu itu berat. Ya ujian dari anak-anaknya. Lebih banyak bersyukur ya. Iya, begitu sudah mulai udah berlalu ya, anak-anak sudah dewasa. Dewasa juga bentuknya belum tentu sesuai harapan beliau begitu ya. Tapi beliau merasa saya sudah melakukan apa yang saya bisa, maksimal gitu kan. Hasil kan Allah yang memberi. Begitu hasilnya tidak sesuai dalam jangka panjang itu kok nggak seperti yang saya harapkan, dia ingat ya ini ujian dari Allah. Alhamdulillahnya nggak ketinggalan tuh, nggak ada gersullah. Aku kepinginnya mau alhamdulillah. Saya kepinginnya cuma alhamdulillah. Ibu ini meninggalnya di bulan puasa, di hari Jumat. Semua mengirikannya seluruh desa. Ustadz-ustadznya mencatat betul ibu itu gitu. Tapi saya tahu persis kehidupannya berat. Tidak ada yang kepingin menjalani kehidupan seperti itu. Berat. Ya, single parent karena suaminya meninggal, melalui masa-masa yang sulit, keterbatasan ekonomi, ya, dan seterusnya. Oke, baik. Jadi ini komponennya. Nanti di 30 menit terakhir ya, mungkin kita akan coba lihat kasus dan ibu-ibu saya minta menganalisis gitu ya. Kita belajar ini keluarga kalau kayak gini. Resiliensinya bisa ditingkatkan dengan cara apa gitu ya supaya kita mendalami. Baik, berikutnya. Nah, apa yang membuat keluarga kemudian menjadi rentan ya? Ini kita semua kalau melihat saudara-saudara kita ya dalam keluarganya mengalami ini semua berarti atau mungkin kita juga mengalami ini berarti kita sedang dalam kerentanan ini. Awas-awas gitu ya, waspada. Kemiskinan jelas. Ya, konflik atau peperangan, banyak saudara-saudara kita yang muslim di dunia ini didera konflik, diluncuri roket setiap hari, ya, diusir dari tempatnya. Itu seharusnya mengundang keprihatinan kita semua. Gitu. Bagaimana caranya kita bisa menolong ya sesama muslim. Ini prihatin kita. Bayangkan bagaimana beratnya gitu ya. Coba sebut daerah mana? Gaza, Suriah, Rohingya, ya, India dan seterusnya. Ya. Bencana kita semua mengalami di Jogja 2006 itu bodek. Saya nggak tahu 2006 apakah para ibu mungkin sudah ada yang menikah, mungkin masih ada yang belum menikah saat itu gitu ya, keluarga. Tapi kan kelihatan sekali bagaimana kemudian seluruh keluarganya ada anak yang cemas ya, ada macam-macam, ada yang mungkin rumahnya rusak sebagian dan seterusnya, ada yang kemudian sakit ya, kemudian jadi difabel, ujian betul. Kehilangan pekerjaan ini menguji, strukturnya terdisrupsi, misalnya struktur yang terganggu itu menjelang perceraian itu ya, anak-anak harus berhadapan dengan orang tua, ayah dan ibu yang kemudian harus pisah rumah atau perpisahan, atau bukan perceraian situasinya, tapi situasinya ini ayah kerja di mana, ibu ada di mana, ya. Jadi strukturnya itu tidak lengkap, ibaratnya kakinya dua tinggal satu, seringkali dua tapi dua jauh gitu ya. Nah. Lalu ada anggota keluarga kita yang itu mengalami gangguan kesehatan serius. Ini butuh tangguhan,
ya, akan memuji kita. Dan juga ketika dua-duanya ayah dan ibu itu bekerja, ini nanti persoalan membalance ya, membalance peran. Kadang-kadang sama-sama bekerja lalu iren bahasa Jawanya ya, di rumah ngurusinya gimana, kalau tidak terkoordinasi dengan baik dari keduanya itu sering jadi konflik gitu ya. Nah, kira-kira seperti itu. Dan terakhir sebenarnya saya tambahkan adalah ketika orang terlibat hutang, itu ujian biasanya dan bisa mengkacaukan keluarga. Ya beda dari kemiskinan, karena kadang-kadang meskipun orang miskin tapi nggak punya hutang kok gitu. Ya jadi kaya sebenarnya karena nggak punya hutang. Atau dia beda ya situasinya, gitu sehingga ditambahkan di situ bisa. Yang malam. Nah ini saya coba memetakan di area mana ya ketika situasi itu terjadi yang kemudian terancam gitu, risikonya seperti apa, misalnya secara finansial terganggu, kemudian mungkin anak-anak jadi cenderung kemudian nakal karena dia kurang perhatian dalam situasi itu ya, kerentanan keluarga, juga mungkin keluarga yang harusnya kohesif dia jadi tidak terintegrasi, disunity ya, isu. Baik. Terus. Nah, balik lagi. Jadi tadi kan risiko yang barusan saya jelaskan, kemiskinan, bencana, ya, peperangan, ada yang sakit dan seterusnya. Tadi risiko-risiko yang seringkali dihadapi keluarga dan membuatnya menjadi rentan. Nah yang ini tentang pemaknaan elemen kedua. Saya mau tanya nih Ibu, ini gambar apa yang Ibu lihat? Gambar apa? Ayo Bu. Yang di atas ya? Enggak, yang di bawah. Oh, yang di bawah. Kayaknya dia cowok. Cowok. Kalau lihat dari sebelah sana cowok, terus ada bisa seperti kakek-kakek ya, nenek gitu, Ya. yang lagi pakai baju apa? Oh, Baik. Anak-anak. Terus anak-anak cowok. anak-anak cowok bisa jadi orang tua, Orang tua kayak nenek sihir Iya, ya. nenek sihir, iya benar. Nah, baik, pemaknaan ini mengapa gambar ini saya tayangkan? Dari gambar ini aja maknanya bisa macam-macam yang ditangkap ya. Ada yang melihatnya dari anak cowok, nenek sihir, ada perempuan apa namanya cantik. Itu madep sana gitu ya, cuma kelihatan bulu matanya misalnya. Pemaknaan, jadi satu situasi itu bisa mengundang pemaknaan yang bermacam-macam. Sebenarnya bersyukur kita ini sebagai orang Islam. Karena apa? Karena ajarannya ya Quran yang diturunkan untuk kita semua ini mengajarkan kita bagaimana memaknai sesuatu. Ya, ujian itu maknanya bagaimana. Kita dinasihati oleh Allah ketika ujian dikatakan ketika ketimpa musibah ini. Harusnya jadi orang muslim itu adalah kalau kita jadi orang muslim itu sebenarnya sedang digiring untuk jadi resilient gitu. Maksud saya, beruntung kita digait dengan itu. Bayangkan ketika kita nggak ada petunjuk, maka memaknai ini semaunya, sesuka-suka pikiran kita. Kadang-kadang pikiran kita dapat ilham dari mana? Iya betul. Dari musuh kita bersama, ngasih ilham untuk membenci, memprotes, apa istilahnya gersulo bahasa Jawanya ya, meratapi misalnya. Itu ada peran dalam pikiran kita ini yang entah ilhamnya itu dari mana. Musuh kita bersama, tahu ya musuh kita bersama siapa? Diri sendiri. Bukan, setan. Setan. Terlalu diri juga. Setan itu pintar menggoibkan dirinya kan.
seolah-olah itu kita sendiri, padahal ya dia Setan. bekerja aktif banget gitu. Begitu kita merasa sedih itu cepat ditangkap oleh dia, ditangkap. Nah ini ya, jadi sebagai orang muslim, alhamdulillah lagi kita diajarin kenali setan gitu loh. Oh itu dia akan ngajarin kita kondisi kita berpikir jadi negatif dan seterusnya. Ya, kita kenali dia aktif sekali loh ibu-ibu ya setiap detik. Setiap Dari detik, atas bawah setiap kiri menit, kanan. atas bawah kiri kanan, setiap detik, menit, hari, minggu, bulan, siang, malam, paginya tidak ada apa, baik-baik saja kita ini lurus gitu ya, menjelang tidur kadang berubah pikiran kita. Makanya kalau dalam Islam itu kan ada tradisi kita bertazkiyah, ya, zikir. 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 Ini loh biar yang bekerja nggak musuh kita bersama ini. Lawannya dengan berzikir. Nah itu meaning, pemaknaan. Baik, berikutnya ya berikutnya. Nah, tentang faktor penguat tadi ya. Faktor penguat itu kalau dijalani baik, ya kita punya, dikerjakan, itu insya Allah akan membentuk iklim keluarga yang bagus. Ini satu konsep antara lain yang bisa saya hadirkan tentang bagaimana iklim keluarga itu. Ya, itu ada beberapa elemen. Satu, pola hubungannya. Yang kedua, bagaimana dia menumbuhkan anggota keluarganya. Dan yang terakhir, bagaimana dia melakukan maintenance, menjaga. Gitu. Ya, pola hubungan bisa dilihat dari satu kohesivitas. Kerukunan bahasa Jawanya, bahasa gampangnya kerukunan. Ya, kalau kohesif itu kan kakak adik saling tolong menolong, ayah ibu tolong menolong, ada yang repot satu dibantu yang lain dan seterusnya itu kohesif. Gitu ya. Ada nggak keluarga yang tidak rukun? Banyak. Banyak yang kakak membuli adiknya sampai habis juga ada. Gitu ya. Sampai kemudian membawa luka-luka ketika dia sudah menikah gitu. Saya itu dulu dibully. Saya sampai bilang gini, karena kita sesama muslim, saya bilang coba kalau kasusnya bully, dan ini bully kebetulan oleh saudara sendiri, kita saksikan ada loh kasus bully paling parah dalam peradaban itu, yaitu Nabi Yusuf. Dibully habis-habisan oleh kakak-kakaknya sampai terancam hidupnya, dicemplungkan sumur. Ya. Nah, kalau mau bicara bully, lain lagi nih Mbak Yani, mungkin bisa nanti cari topik khusus ya untuk dibahas tentang bullying. Itu benar-benar dampaknya bisa sampai besar ya, bahaya. Makanya saya sekarang berdiri sebagai orang anti bullying karena tidak bisa itu dibenarkan dari sisi apapun. Gitu. Nah, ini ya kohesivitas rukun. Yang kedua, expressiveness kalau bahasa aslinya, tapi itu seperti keterbukaan. Bagaimana satu sama lain mengkomunikasikan apa yang mereka pikirkan, gitu ya, perasaan mereka itu dengan tidak terhambat di situ keterbukaan. Lalu yang ketiga ini checkpointnya konflik. Ya, konflik ini kalau diukur ya Bapak Ibu sekalian, itu harus rendah dia, nggak boleh tinggi. Kalau dia tinggi, waspada nih, nanti yang terancam dua yang lainnya, kohesivitas dia. Dan keterbukaannya jadi keterbukaan negatif, keterbukaan berantem. Orientasi pertumbuhan atau growth, nih ya, apakah dia mendidikkan kemandirian? Kemandirian itu tolak ukur sederhananya adalah ketika ada persoalan, dia tahu nggak mencari siapa yang harus dihubungi untuk membantu. Itu paling sederhana. Ya, minta tolong kepada siapa ketika dia ada hal yang harus diselesaikan. Lalu kesungguh-sungguhan ya, prestasi, kesungguhan itu ya. Prestasi bukan dalam konteks untuk bangga-banggaan ya. Kalau biasanya orang Indonesia atau orang-orang muslim maknanya begitu, bukan untuk bangga-banggaan, tapi bahwa dia telah mengerjakan sesuatu itu dengan sungguh-sungguh. Ya. Lalu wawasan ilmu pengetahuan dan budaya, keluarga-keluarga yang itu sadar bahwa dia tinggal dalam sebuah lingkungan yang ada budaya di dalamnya, itu akan memperkenalkan budaya itu ya.
Kalau ada museum diajak main ke museum. Alhamdulillah sih sekolah sudah seringkali mengajak ya, tapi mungkin keluarga bisa menambahkan itu. Lalu orientasi nilai moral dan agama. Ini dimanapun, konsep ini konsep bukan dari Indonesia, tapi juga bisa cocok gitu kebetulan ya. Kita harus kritis sih, tapi yang ini kebetulan cocok. Ya, orientasi nilai moral dan agama. Penting ini seperti saya sampaikan tadi, terutama ketika dalam situasi diuji, ya itu nilai-nilai ini menjadi sangat penting untuk membantu kita keluar dari ujian. Terakhir adalah bagaimana menjaga, bagaimana kemudian keluarga ini melakukan kontrol, memberikan aturan, jangan tidak ada aturan gitu ya. Kontrol boleh pulang maksimal jam berapa misalnya. Kontrol TV, gadget kalau sekarang, gadget apakah diberikan dengan bebas merdeka atau ada hal-hal yang harus kita sepakati terkait penggunaan gadget. Ya banyak keluarga tuh mengatakan susah mengatur anaknya. Saya bilang yang membelikan siapa? Bapak ibu kami, yang bayar pulsanya kami. Lah kok bapak ibu susah mengaturnya? Kan harusnya dengan itu semua itu sudah bisa gitu membuat perjanjian, ini mau kamu pakai apa. Kalau kamu pakainya untuk aneh-aneh, bapak ibu di akhirat ditanya loh nanti sama Allah ya, karena itu harusnya ada adab ya, ada adab yang kita sertakan ketika kita memberikan sesuatu kepada anak gitu ya, yang itu memungkinkan tidak hanya untuk hal-hal positif, tapi informasi lain juga bisa dia peroleh dari situ. Dan organisasi itu apakah keluarga ini membuat perencanaan yang baik, gitu ya, pengaturan keuangan, apakah ada larangan anak berboros-boros misalnya ya, ditata. Kayak pelajaran PKK dulu ya, pendidikan kesejahteraan keluarga, penting ternyata. Saya nggak tahu pas sekarang di guru-guru masih ada ya di sekolah PKK. Ada nggak? Penting. Oh nggak ada ya? Sayang sekali. Saya sudah nggak ada anak yang Iya, sudah nggak ada ya Bu? Udah nggak ada katanya. Baik, mengatur rumah gitu ya, kan ada yang bahasa Jawanya paling selebre apa-apa di mana-mana, itu ciri paling mudah untuk melihat bahwa keluarga ini kurang ada organisasinya. Baik, ini bisa jadi faktor penguat kalau ini ditegakkan gitu ya, dan diikuti bersama oleh anggota keluarga. Berikutnya, nah ini ada profil dari mendiagnosis iklim keluarga itu ya. Ini contoh keluarga yang banyak konflik gitu, seperti itu. Antara anak dan orang tua itu beda. Yang titik-titik itu anaknya ke orang tua itu bareng main titik-titik. Anaknya itu konfliknya lebih tinggi, menilai banyak sekali keributan di situ. Orang tuanya menilai rendah. Itu keyakinannya bisa beda. Ya, kalau kita lihat itu kemudian tampak dari indeks ya, tidak koheren di keluarga ini gitu ya, dari yang kuning gitu. Ya, relasi keluarga bisa dipetakan loh Bapak Ibu. Jadi ngitung itu nggak ngitung cuma jumlah sel darah merah kita, HB kita berapa, enggak, itu kan relasi keluarga bisa dipetakan. Nanti kalau mau nyoba yang di bawah, sepertinya teman-teman relawan bawah itu ya, iklim keluarga saya kayak gimana gitu ya. Nah, berikutnya terus aja ini contoh-contoh aja gambar-gambar. Nah, setelah itu semua ya, kita tahu ada tadi ujian, kemudian ada pemaknaan, kemudian ada faktor penguat yang kita punyai, insya Allah gitu ya, kita semua sedikit banyak pasti ada faktor penguat kita punyai, baik itu dari diri sendiri maupun dari sekitar kita ya. Lalu kita tahu itu nanti dampaknya akan berjangka panjang ya, outcome-nya kita akan lihat dia jadi kuat atau tambah lemah gitu ya. Nah,
kemudian di beberapa teman mengadakan inisiatif sebenarnya. Oke, bisa nggak ya kita buat program gitu yang namanya family strengthening, gitu, penguatan keluarga. Nah ini biasanya kita klasifikasikan seperti ini. Oke, kegiatannya mungkin workshop atau training atau apa kita sebut gitu ya, tentang bagaimana menemukan cinta, nilai apa yang harus kita pakai ya ketika kita akan memulai keluarga itu, dan seterusnya ya. Lalu memelihara ini seperti di family clan ini dengan prinsip apa saja gitu ya. Ada syukur ya, unconditional love, menyayangi tanpa banyak syarat gitu ya, menerima apa adanya anak-anak itu dengan semua kelebihan dan kekurangannya dan seterusnya. Lalu di bagian terakhir adalah mempertahankan. Bagaimana kita mempertahankan keluarga yang kita bangun ini, terutama ketika dia sedang ditimpa ujian. Nah di sini prinsip seperti kesabaran, memaafkan itu diwujudkan. Ya, jadi lebih kurang banyak tentang misi yang benar, yang hak itu tentang keluarga, lalu banyak-banyak mensyukuri ya nikmat bersama keluarga ini gitu ya. Kita tidak tahu sebenarnya kan kita ini dihadapkan lebih banyak pada ketidakpastian ya toh, banyak hal yang kita nggak tahu daripada yang kita tahu ya, sehingga bersyukur tadi jadi membuat kita lebih bisa menikmati gitu ya, nikmat yang diberikan dalam keluarga ini. Bagaimana berkomunikasi itu urusan memelihara gitu. Nah yang terakhir kemudian urusannya adalah sabar ketika ada ujian. Kesabaran itu gimana, seperti apa? Dia memaafkan, apa kesulitan untuk kita memaafkan ya, karena dari psikologi sesinya seperti itu yang kita kembangkan. Mungkin satu kali kita bisa main-main workshop tentang ini ya, penguatan keluarga Bapak Ibu boleh dengan laki ya. Saya kira itu dari besarnya. Kita akan ada diskusi kasus ini ya, berdasarkan konsep tadi gitu ya, diskusi kasus ibu-ibu biar bisa merefleksikan